Salam sejahtera untuk kita semua. Saya mahasiswa UT, Raimundus Laurentius dengan NIM 858047831. Pada kali ini saya akan mempraktikkan praktikum IPA di SD dengan kode mata kuliah PDGK 4107. Percobaan yang akan saya lakukan adalah lensa cembung dan cermin cekung. Hal yang pertama yang kita lakukan adalah mengenal pembentulan bayangan pada lensa cembung dan cermin cekung. Tujuannya menjelaskan cara kerja lensa cembung dan cermin cekung dalam membentuk bayangan, mengamati sifat-sifat bayangan yang terbentuk pada kedua alat optik tersebut, mengetahui perbedaan pembiasan pada lensa cembung dan pemantulan pada cermin cekung, melatih keterampilan mengamati, berdiskusi, dan menyimpulkan hasil percobaan. Alat-alat yang saya gunakan: lensa atau cermin, lilin atau korek, kertas putih sebagai layar, penggaris, dudukan lensa dan cermin datar, dan meja datar, serta juga pensil. Prosedur percobaan lensa cembung: letakkan lilin di atas meja yang datar dan nyalakan. Letakkan lensa atau lensa cembung di depan lilin dengan jarak sekitar 30 cm. Tampilkan layar di belakang lensa. Geser layar maju mundur hingga berbentuk bayangan lilin. Ini. Kemudian amati sifat bayangan terbalik, tegak, dan diperbesar, perkecil, nyatanya atau maya. Ulangi percobaan dengan mengubah jarak lilin terhadap lensa. Terus yang kedua, percobaan, letakkan lilin menyala di depan cermin cekung. Kemudian tempati layar depan cermin cekung, layar untuk geser layar menemukan bayangan lilin pada layar. Catat sifat bayangan yang terbentuk. Ulangi percobaan dengan mengubah jarak lilin terhadap cermin cekung. Seperti ini. Adapun hasil pengamatan, yang pertama lensa cembung. Lilin dekat kurang dari 51 f. Hasil bayangan tegak diperbesar maya, tidak dapat ditangkap layar. Layar cembung, lilin jauh lebih dari 1 f. Bayangan terbalik, lebih kecil diperbesar tergantung jarak nyata bisa ditangkap layar. Cermin cekung, lilin jauh dari cermin. Bayangan terbalik dan nyata dapat ditangkap layar. Cermin cekung, lilin sangat dekat, bayangan tegak diperbesar maya, dapat tertangkap layar. Adapun beberapa pembahasan pada percobaan ini adalah percobaan menunjukkan bahwa lensa cembung dan cekung memiliki kemampuan mengubah arah cahaya hingga membentuk bayangan. Lensa cembung bekerja dengan membiaskan cahaya, sedangkan cermin cekung bekerja dengan memantulkan cahaya. Lensa cembung menghasilkan dua jenis bayangan. Yang pertama, maya, tegak, diperbesar jika benda berada sangat dekat atau kurang dari titik fokus. Kemudian nyata dan terbalik jika benda berada lebih jauh dari titik fokus lensa. Cermin cekung juga menghasilkan dua jenis bayangan, nyata dan terbalik, saat benda berada jauh dari cermin. Yang kedua, maya tegak diperbesar saat benda berada sangat dekat. Hasil ini membuktikan bahwa sifat bayangan sangat dipengaruhi oleh jarak benda terhadap alat optik. Jarak ini menentukan bagaimana cahaya dibiaskan pada lensa atau dipantulkan pada cermin. Percobaan sederhana ini membantu siswa SD memahami konsep optik dasar secara nyata, mudah diamati. Adapun kesimpulan dari percobaan yang saya lakukan adalah lensa cembung membiaskan cahaya dapat menghasilkan bayangan nyata maupun maya. Cermin cekung memantulkan cahaya dan juga dapat menghasilkan bayangan nyata maupun maya. Sifat bayangan tergantung pada jarak benda terhadap lensa cermin. Bayangan nyata dapat ditangkap layar, sedangkan bayangan maya tidak dapat.
Selanjutnya, percobaan membantu memahami cara kerja alat optik dan kehidupan sehari-hari. Adapun kesulitan yang saya alami dalam percobaan ini adalah alat yang tidak memungkinkan. Terus yang kedua, bayangan sulit muncul jika jarak tidak tepat. Yang ketiga, layar harus benar-benar tegak agar bayangan terlihat jelas. Yang keempat, cahaya lilin terlalu redup jika ruangan terlalu terang. Yang terakhir, saya kurang sabar menyesuaikan jarak lensa dan cermin. Itu. Sekian percobaan kali ini. Terima kasih.